Salam jumpa rekan tani dimanapun berada. Saat kita akan menanam nanas di lahan, kita perlu memperencanakan jarak tanam yang baik agar nanas yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik. Selain mengatur jarak tanam, kita juga perlu membuat akses jalan yang bisa dilalui dengan mudah. Karena tanaman nanas termasuk tanaman yang perlu dirawat mulai sejak tanam sampai kepada masa panen. Nah, untuk membuat jalur-jalur tanaman dan juga jalan untuk bisa dilalui, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan untuk lahan yang akan kita tanami nanas tersebut. Apakah lahan kita itu berbentuk persegi 4 ataukah persegi panjang atau dalam bentuk ukuran yang lain. Ada beberapa model jarak dan ukuran yang bisa kita buat untuk disesuaikan pada lahan yang akan kita tanami nanas. Jarak dan ukuran ini yang biasa atau pernah dilakukan oleh petani yang ada di kampung kami. Model jarak tanam nanas yang pertama adalah model baris, yaitu di dalam 1 hektar ini 100 meter panjang, lalu 100 meter lebar, jadi 1 hektar lahan. Itu kita buat model baris dengan jarak 1 meter. Jarak setiap tanaman dalam barisan adalah 60 cm. Sedangkan di tengah-tengah ini adalah jalur untuk dilalui kendaraan saat melangsir hasil panen. Yaitu jalan di tengah lahan ini kita buat 2 meter minimal. Lalu di samping keliling ini jaraknya 1 meter. Ini berguna agar perjalanan alat angkut buah nanas dan juga saat perawatan kita dengan mudah mengitari barisan tanaman nanas. Nah, dengan model yang seperti ini, dalam 1 hektar akan terdapat setidaknya 98 baris tanaman. Dan di dalam setiap barisan akan terisi sekitar 160 bibit nanas. Jadi karena ini panjang dari sini ke sini 100, dikurang 1 meter, dikurang 2 meter, dikurang 1 meter, tinggallah 96 meter. Maka 96 meter dikali jarak tanam 0,6 meter hasilnya 160 bibit nanas setiap baris. Maka populasi tanaman nanas yang bisa ditanam dengan model ini adalah 98 baris. 98 baris dikali 160 batang atau bibit nanas, 1 hektar populasinya sekitar 15.680 bibit nanas. Lalu model jarak tanam bibit nanas yang kedua kita menyebutnya model jalur A, yaitu nanas ditanam menurut jalur. 1 jalur untuk model A terdiri dari 2 baris bibit tanaman. Jadi kalau tadi model pertama itu adalah hanya 1 baris, maka di dalam jalur model A ada 2 baris setiap jalur. Nah, untuk 1 jalur yang terdiri 2 baris dikali 160 bibit setiap baris, maka akan ada 320 bibit setiap jalur. Sementara hasil yang didapatkan dalam 1 hektar ada 54 jalur tanaman bisa kita buat dengan jalur model A ini. Maka bibit yang bisa dihasilkan adalah 54 jalur dikali 320 bibit sama dengan 17.280. Nah, model yang ketiga kita menyebutnya sebagai model jalur B. Adalah setiap jalur terdiri atas 3 baris tanaman dengan jarak antar baris tetap 60 cm dan jarak tanam juga tetap 60 cm. Jadi apapun modelnya, setiap baris akan terisi 160 bibit tanaman nanas. Nah, 1 hektar akan menghasilkan 40 jalur. Dari mana kita mendapatkan 40 jalur ini? Bahwa jarak
antar baris 60 cm, 60 cm, maka akan ada 120 cm dalam jalur tanaman. Ditambah jalan 120 cm, maka akan ada 240 cm jalur tanaman berserta jalan. Maka 98 meter dibagi 2,4 meter akan menghasilkan, jikalau dibulatkan, kurang lebih 40. Nah, dari sinalah hasil dari 40 jalur itu kita dapatkan. Maka sekarang, jikalau dalam satu jalur ada 3 baris, maka jumlah bibit dalam satu jalur sepanjang ini adalah 160 dikali 3, hasilnya adalah 480 bibit. Maka 1 hektar 40 jalur dikali 480 bibit sama dengan 19.200 bibit nanas. Rekan tani, dari 3 model jarak tanam yang sudah kita bicarakan di depan, kami pada umumnya mempergunakan model jalur A. Jadi ini adalah tanam model jalur A, di mana setiap jalur terdiri atas 2 baris nanas. Jadi jarak antara yang ini dengan yang ini itu sekitar 60 cm. Lalu kemudian jarak di dalam barisan antara yang ini dengan yang ini jarak juga 60 cm. Nah, jarak antar jalur di gawangan ini berjarak antara jalur yang satu dengan jalur yang lain, itulah yang 120 cm. Ini adalah pilihan menengah dari 3 model yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa dengan model seperti ini kita akan lebih mudah merawat tanaman nanas kita mulai dari penanaman sampai kepada masa panen. Kita bisa berjalan di antara jalur nanas dengan aman, dan rumput di dalam jalur tanaman di antara barisan juga mudah untuk kita bersihkan ketika tanaman ini masih kecil atau pendek. Ya, kebetulan jalur yang ini daunnya sudah sedikit dipangkas. Sementara di gawangan ini daunnya dibiarkan, belum sempat dipangkas. Nah, ini adalah jalur gawangan yang berjarak antara tanaman yang sebelah sini dengan yang di sebelah sini itu berjarak 2 meter. Yang kita pakai sebagai jalur untuk pengangkutan hasil panen. Biasanya kami menggunakan sepeda motor yang menggunakan keranjang. Jadi hasil panen dari sebelah sana dibawa ke tempat ini, demikian juga yang dari sebelah sana dibawa ke tengah sini. Mengapa? Karena tanah kami di tanah gambut tidak terlalu baik jikalau sepeda motor atau kendaraan angkutan itu harus berkeliling di tengah kebun, karena akan menyebabkan tanahnya menjadi padat.
Nah, rekan tani, demikianlah yang bisa kami bagikan bagaimana pengalaman kami mengatur jarak tanaman nanas agar tanaman bisa tumbuh subur dan hasilnya juga memuaskan. Terima kasih sudah hadir di video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Salam daun berduri.